Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Budiarti, NPM 18110410. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. 7 pilar strategi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua ada penggunaan pikiran atau good thinking. Yang ketiga ada memahami bahasa. Yang keempat ada kejelasan pesan. Yang kelima ada daya persuasi. Yang keenam ada kelengkapan pesan. Dan yang ketujuh ada keinginan baik atau goodwill. Di dalam pemahaman terhadap proses komunikasi ada beberapa tahap. Yang pertama ada bagaimana cara kita menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua ada bagaimana cara kita menggunakan media perantara. Yang ketiga ada bagaimana menyusun pesan yang terarah. Yang keempat ada bagaimana memahami komunikan. Yang kelima ada bagaimana memanfaatkan sumber. Dan yang keenam ada bagaimana mengetahui mengevaluasi efek dari pemahaman ini. Yang kedua ada penggunaan pikiran. Di dalam penggunaan pikiran ada peribahasa yang mengatakan think before communicate and good thinking permits good communication. Yang artinya berpikir dahulu sebelum berkomunikasi dan menggunakan pikiran yang bagus untuk menembus komunikasi. Ketiga ada memahami bahasa. Di dalam memahami bahasa ada dua cara, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal di sini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal mengacu pada beberapa cara selain penggunaan kata-kata, yaitu dengan cara kontak mata, bahasa tubuh, atau isyarat vokal yang lain. Yang keempat ada kejelasan pesan. Kejelasan pesan di sini adalah adanya kesesuaian maksud dengan interpretasi penerima. Agar pesan dapat diterima dengan jelas dan mudah dipahami, kita harus menghindari kesalahan kata bahasa karena bisa merusak arti dalam suatu kata. Mengurangi distorsi yang terjadi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada reduce interference. Yang kedua ada establish feedback packing. Yang ketiga ada deliver message directly. Dan yang keempat ada repeat idea in different words. Di sini daya persuasi berarti komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan dari orang lain. Bila berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipercayai. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam daya persuasi yaitu: 1. Kita harus menyeleksi bahan-bahan emosional. 2. Penggunaan bahasa yang harus menyentuh dengan emosi. Yang ketiga ada moving the feeling dan seringkali justru jauhkan dari logika. Yang keenam ada komunikasi pesan. Pesan berarti kita harus menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Dan pesan tersebut harus tersampaikan dengan tepat sasaran. Kelengkapan sangat diperlukan agar komunikasi clear dan efektif dalam pesan tersebut. Terakhir atau yang ketujuh ada itikat baik atau good fight. Good fight di sini yang berarti kejujuran. Dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dan fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkan harus diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya dan bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat yang lain. Terakhir atau yang ketujuh ada itikat baik atau good fight. Good fight di sini yang berarti kejujuran. Dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk di dalamnya adalah kejujuran dan fakta dan penghormatan terhadap standar-standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur. Suatu perusahaan apapun yang ditawarkan harus diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya dan bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.